Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru PAI, pejuang PPG. Kembali lagi ke channel Zona PPG PAI. Kita bahas soal UP PPG PAI Kemenak tahun 2023. Materi teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Kita awali dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Teori kognitif, B. Teori konstruktivistik, C. Teori sosial, D. Teori behavioristik. Sebelum menjawab, kita bahas terlebih dahulu. Berikut pembahasannya. Teori kognitif yaitu teori belajar yang mengedepankan proses berpikir. Teori konstruktivistik yaitu teori belajar yang memanusiakan manusia dalam proses pembelajaran. Teori sosial yaitu teori belajar yang mengedepankan konsep perilaku sosial dalam belajar. Teori behavioristik yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi nomor 1 jawabannya D. Teori behavioristik. Soal nomor 2. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon yang berbentuk tingkah laku yang dapat dialami, observable, dan dapat diukur. Teori belajar ini menurut A. Edward Le Thorndike, B. Edwin Ray Guthrie, C. Bruce Frederick Skinner, D. John Bruce Watson. Berikut pembahasannya. Edward Le Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Edwin Ray Guthrie, hukuman punishment dapat merubah kebiasaan dan perilaku siswa selama proses belajar. Bruce Frederick Skinner, konsep belajar yang lebih komprehensif. Stimulus dan respon terjadi melalui interaksi dalam lingkungan yang akan menimbulkan perubahan perilaku. John Bruce Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon yang berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Jadi, nomor 2 jawabannya D. John Bruce Watson. Soal nomor 3. Berikut ini kelemahan teori behavioristik kecuali A. Pembelajaran monoton dan guru masih jadi pusat belajar, B. Tidak mampu menjelaskan secara kompleks, C. Kurang menjelaskan variasi emosi siswa, D. Siswa cenderung berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan produktif. Kita bahas kelemahan teori behavioristik diantaranya tidak mampu menjelaskan secara kompleks, kurang menjelaskan variasi emosi siswa, siswa cenderung berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan produktif. Jadi jawabannya nomor 3. A. Pembelajaran monoton dan guru masih jadi pusat belajar. Soal nomor 4. Menurut Jerome Bruner, perkembangan kognitif siswa dibagi 3 kecuali A. Enaktif, B. Psikomotorik, C. Ikonik, D. Simbolik. Sebelum menjawab, kita bahas terlebih dahulu. Ya, berikut perkembangan kognitif siswa menurut Jerome Bruner dibagi 3, diantaranya enaktif yaitu menggunakan pengetahuan motorik, ikonik memahami dunia dengan gambar, simbolik mengemukakan yang ada di otaknya, memiliki ide atau gagasan abstrak. Jadi nomor 4 jawabannya B. Psikomotorik. Soal nomor 5. Belajar berdasar perkembangan sistem syaraf yaitu sesuai perkembangan usia anak. Teori belajar kognitif ini menurut A. Jerome Bruner, B. David Ausubel, C. Jean Piaget, D. Gardner. Kita bahas dulu. Tokoh aliran kognitif diantaranya 1. Teori belajar menurut Jerome Bruner 1915 sampai 2016. Perkembangan kognitif siswa ada 3, enaktif yaitu menggunakan pengetahuan motorik, B. Ikonik memahami dunia dengan gambar, simbolik mengemukakan yang ada di otaknya, memiliki ide atau gagasan abstrak. 2. Teori belajar menurut David Ausubel 1918 sampai 2008, belajar menekankan asosiatif atau menghafal. 3. Teori belajar menurut
Gagno 1916 sampai 2002 belajar konsep merupakan suatu bagian dari hierarki. Belajar bergantung pada tingkat-tingkat sebelumnya. Yang keempat, teori perkembangan Jean Piaget 1896 sampai 1980. Belajar berdasar perkembangan sistem saraf, yaitu sesuai perkembangan usia anak. Jadi, nomor 5 jawabannya C. Jean Piaget. Demikian Bapak Ibu pembahasan kali ini. Bantu channelnya supaya bermanfaat dengan klik subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.